wastisqoatin aistid'ani koitin wa illam ya'ud minhu syai'un li jawfihi bi antaqayya'a mungkisan aw ada bi ghairi ikhtiyarihi fa huwa muftirun li 'ainihi amma idza ghalabahu wa lam ya'ud minhu aw min rikihil mutanajjisi bihi syai'un ila jawfi ba'da wusuli li hadd adh-dhahiri aw 'ada bi ghairi ikhtiyarihi fala yuftiru bihi lil khabari sahih. Dan muntah maksudnya istid'ai qai'in, mengajak muntah atau menyengaja muntah. Wa illam ya'ud, dan walaupun tidak kembali minhu daripadanya oleh sedikit pun bagi jauhnya, dan walaupun muntah ia dalam keadaan jungkir atau kembali dengan tiada sesukanya. Ya. Selanjutnya yang membatalkan puasa itu adalah menyengaja muntah atau memancing-mancing muntah sehingga muntahlah dia. Nah, ini batal puasanya walaupun muntahnya itu tidak kembali ke jauh ke rongga kita, atau dia muntahnya jungkir. Nah, kalau jungkir kan nggak mungkin ada yang kembali sesuatu ke kerongkongan atau jauh. Tidak akan kembali mungkin ke perut karena dia jungkir, itu pun batal. Kalau dia sengaja muntah atau diajak supaya muntah, batal puasanya. Kembali sesuatu ke dalam perut atau ke jauh atau tidak, tetap batal. Tapi tadi muntah dengan sengaja ya. Iya. Kalau terpaksa puya enggak. Amma iza ghalabahu, adapun kalau misalnya mengalahkan akarnya, nggak bisa ditahan, datang sendiri tanpa disengaja keluar muntah, itu tidak batal. Asalkan jangan ada yang kembali ke dalam perut. Muntah keluar, jangan masuk ke dalam perut. Kalau misalnya ada sisa-sisa di mulut itu kan najis, maka berkumur-kumurlah. Jadi kalau tadi sengaja kita muntah-muntahkan itu batal. Ini nggak sengaja, nggak batal. Cuman kan mulut kita bernajis tuh. Nah, bila mana bernajis maka kita berkumur-kumur supaya mulutnya bersih. Bila mana kita belum berkumur-kumur berarti mulut kita bernajis. Sehingga ludah yang ada dalam mulut berarti kan bernajis. Jikalau ditolong ludahnya, itu nanti batal puasanya. Jadi kalau kita bernajis harus berkumur-kumur secepatnya. Jangan sempat kita menelan ludah sebelum berkumur-kumur kita. Sama ada dia karena muntah atau memang sariawan dia berlumuran mulutnya, atau misalnya karena gosok gigi atau pakai siwak dan lain sebagainya. La biqal'i nukhamatin, tidak batal puasa sebab mengeluarkan dahak minal batini, dari dalam perut, awit dimari, atau dari otak, ila zahiri kepada zahir. Fala yuftiru bi illa fazuha li takarruril hajati ilaih, maka tidak batal
sebab mengeluarkan dahak. Kalau ia membuangnya karena bolak-balik di situ ada hajat, ada kepentingan. Kalau kita puasa itu kadang-kadang kepingin meludah saja, kepingin keluar dahak saja. Jadi kalau misalnya ada dahak tuh, keluarkanlah pula ke leher, keluarkan. Gak batal la bikol inu mati. Tidak batal sebab mengeluarkan dahak. Tuh. Baik dia dahak yang dari perut atau dahak dari cuman kalau dahak dari perut itu najis, kalau dahak dari otak tidak. Maksudnya dahak dari otak yang mana? Dari atas keluar ke bawah. Oh gitu ya. Jadi kalau dari perut dia naik najis ya, cuman mengeluarkannya itu tidak batal. Kumur-kumur lagi ya. Lah bersih. Kalau dahak dari perut. Tidak batal. Mimbat ini daripada batin. Batin maksud di sini itu sampai makhraj sini, makhraj kerongkongan bagian bawah, makhraj ha atau makhraj hamzah, itu namanya batin. Termasuklah batin tuh artinya nggak harus dari perut. Kalau dahak sampai sini dikeluarkan nggak apa-apa, dia masih kategori batin. Berarti kan dari perut naik ke atas, ya kan? Nah, sampai kerongkongan batin. Batin itu maksudnya di situ adalah kerongkongan bagian bawah, makhraj hamzah dan ha. Nah, itu termasuklah kategori batin. Dikeluarkan apa-apa, tidak batal. Amma la yubtala amal qudrati an ala labziha ba'lu usuli ali hadis zahir wa huwa makhrajul ha'il muhmalati fa yuftiru qat'an. Kalau dahak itu sudah sampai kepada batas zahir. Mana itu batas zahir? Batas zahir itulah makhraj ha, ha kecil yang tidak bertitik. Jadi kerongkongan bagian tengah. Kalau sudah sampai ke situ dahak tuh, lalu misalnya ditelan, itu batal. Udah sampai sini dia. Tiba-tiba nggak jadi dikeluarkan. Sudah sampai. Ya. Sudah sampai dia makhraj zahir. Iya. Lawi talang jikalau ia menelan makhomah dahak tadi ma'al qudrati, ia mampu ala labsi atas membuangnya ba'da usilia setelah sampainya dahak tadi li hadil zahiri kepada batas zahir. Itu batas zahir itulah makhraj ha. Fayubtiru qat'an, maka itu batal puasanya sama sekali. Jadi kalau keluar makhraj ke kerongkongan kita, kalau saya pribadi saya tuturkan makhraj ha. Nah, berarti belum sampai dahaknya ke situ. Kalau belum sampai ditelan nggak apa-apa. Tapi kalau sudah sampai ke makhraj ha, ya kan keluar itu. Kalau sampai situ nggak keluar, berarti kan dia belum sampai ke makhraj ha atau batas zahir. Ditelan tidaknya atau dahaknya tadi, maka itu tidak batal. Jadi kalau udah sampai makhraj ha tadi dia batal. Batal kalau dia nggak dikeluarkan sementara dia bisa mampu mengeluarkannya. Mampu dia pula, diusahakanlah pula dan itu kan juga. Paham kan? Iya paham. Walau dahulat zubabatun jawfahu aftara bi ikhrajiha mutlaqan wa jaza lahu indarahu baqauha
ma'al qada'i kama afta bi syekhuna. Maaf beliau menyapu tong-tong sampah dari mana lah. Dia nggak pakai masker, mulutnya celangap saja. Puasa dia tadi. Datang laler, sebab laler. Masuk ke dalam laler. Terbang lalirnya. Lalu Tetelannya. ditelannya. Ditelannya lah. Jama zubab jauh pahu aptoro, dia terbang ke dalam jawabnya. Masuk ke dalam. Lalu dikeluarkan, dimuntahkannya. Aptoro bi ikhrajiha. Jadi mestinya Ustaz, kalau ada laler masuk ke dalam, sudah lewat makhraj ha tadi, batin jangan lagi dikeluarkan. Pelan aja lumayan gitu. Ditelan nggak batal ya? Nah, jadi kita siapa lagi selanjutnya bilang aja gitu kan. Biar tak telan. Iya. Jadi ini kalau masuk zubabatun lalar jauh pahu, rongganya abtoro bi ikhraja. Jadi batal puasanya dengan mengeluarkannya mutlaknya sama sekali. Jangan dikeluarkan, biarin aja. Telan lah. Lumayan. Kalau lari segini kan lumayan tuh. Tiga ekor udah kenyang kenyang juga ya. Aduh. Dikeluarkan malah batal ya kan? Batal. Terbang ke dalam. Wah, ini terpaksa dikeluarkan, nggak bisa memuntah-muntah segala macam. Wes keluarkan, boleh. Wajazalahu indarahu. Boleh boleh baginya. Mengeluarkan indarahu. Kalau terpaksa. Kalau terpaksa bakauha, kalau nggak dikeluarkan nanti tetap situ bahaya. Sakit perut segala macam lah. Boleh, tapi ma'al qada'i nanti ganti puasanya. Sama doang. Batal puasanya. Batal juga ya? Batal. Tapi boleh, berarti boleh lah dikeluarkan tapi batal puasanya nanti kodo. Makanya jangan dikeluarkan. Telan aja ini. Ada masuk ke dalam rongga, wes biarin aja lah. Bilang aja siapa lagi selanjutnya, bilang aja gitu. 3 ekor lumayan dah. Kenyang ya. Udah Ki? Udah sampai situ ya? Iya, panjang kali nanti. Panjang kali, oke lah. Tapi ada mau saya tanya, belum entah udah masuk entah belum pembahasannya. Apa tadi nih? Apa Ki? Masalah membatalkan puasa muntah. Ngorek telinga. Ya, kalau lewat apa itu batas zohir ke dalam itu batal. Ada nanti? Ada. Udah nggak usah lah. Kalau ada kan? Maksud saya kalau memang ada nanti pembahasan berikutnya. Ada nanti. Ada kan? Hidung, telinga itu. Ya, itu namanya jauh. Batal nanti kalau lewat batasnya. Kalau ke dalam kali lah berarti ada batasnya. Tapi batas lubang yang tampak itu kan batal ya. Ada pertanyaan gitu. Saya tengok ya. Jadi masuk ke dalam hidung melewati batas, ternyata dia sudah ke dalam, dia sudah masuk kategori batin, ke dalam dia batal. Makanya jangan mengkorek-korek hidung dan jangan mengkorek-korek hidung. Kalau hanya gini-gini aja nggak apa-apa. Orang tadi kita kan berkumur istimsak juga bulan puasa. Itu aja, tapi jangan ke dalam kali melewati. Ini pun jangan ke dalam. Kalau hanya sekedar aja kan gini aja nggak apa-apa. Tapi itu nanti jangan pembahasannya. Iya lah. Ada ditanyakan nggak apa-apa, sampai itu dulu ya. Iya, Ki.